Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Sangat menyenangkan hari ini. Bagaimana? Sehat semua? Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa, duduk yang rapi siap berdoa. Semuanya berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita merasakan segala sesuatunya terhubung dengan Sang Pencipta. Hari ini masih mempelajari tentang teks narasi. Oke. Selanjutnya pelajaran hari ini, sebelum memulai Bapak ingatkan lagi bahwasanya segala sesuatu yang kita mulai dengan penuh semangat akan membuahkan hasil yang baik. Coba siapa yang masih cerita yang kemarin tentang jualan? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Apa pesannya? Kalau berjualan harus amanah. Ingat cerita yang kemarin. Kalau berjualan harus amanah, jujur dan terpercaya. Kalau jualan Harus amanah, jujur dan percaya. Oke, tepuk tangan untuk kawannya. Berarti Iya. oke. Jadi kalian harus bisa. Pada hari ini kalian harus bisa apa? Melalui video narasi animasi, peserta didik mampu mengidentifikasi pesan atau amanat dari teks narasi yang disajikan dengan benar. Kemudian dengan melalui video animasi, peserta didik mampu menghubungkan pesan yang disampaikan dalam cerita ke dalam contoh kehidupan sehari-hari. Bagaimana pendapat kalian? Mengapa kita harus membiasakan membaca? Baik. Karena membaca itu baik dan kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Oke, kasih aplaus. Karena kita jadikan bahan pembelajaran, selain bisa untuk mencerdaskan kita, juga bisa kita ambil cerita di balik hikmah di balik cerita. Hai. Bisa dilihat gambar di depan? Bisa. Ada yang nggak kenal dengan gambar di depan? Kenal, Pak. Kenal semua? Kenal. Siapa yang pernah menonton bagian cuplikan sebagian cerita tentang Upin dan Ipin? Kayaknya nih menontonnya masih belum ini ya? Pada suatu hari, sangat pas hujan lebat, Upin Ipin bermain layangan. Dan Kak Rus dan Opa di rumah. Opa menyuruh Kak Rus membeli cabai dan bawang. Kak Rus pun melihat di luar ternyata sangat gelap. Lalu Opa berkata, "Bawa payung, hati-hati, ada petir." Lalu Kak Rus berlari pergi ke toko dan ia melihat Upin Ipin dan teman-teman sedang bermain layangan. Dan Kak Rus berkata, "Upin Ipin, balik."
Lalu Upin Ipin berkata, sabar Kak, kalau kami balik nanti kami kalah. Habis itu Kak Ros bilang, oke, Kak Ros ke toko dulu, nanti balik ya. Lalu Kak Ros pergi ke toko dan Kak Ros malah menyanyi-nyanyi di tengah jalan. Ayo, tepuk tangan lagi. Halo. Hai. Semangat. I am the best, you are the best, we are the best, yes! Oke, kita lanjutkan. Kita tadi itu disebut dengan narasi. Jadi jenis apa itu cerita narasi? Kita perhatikan. Itu teks narasi. Teks narasi adalah teks yang sangat yang bisa bersifat fiksi maupun non-fiksi. Teks narasi adalah jenis teks yang mengisahkan sesuatu berdasarkan peristiwa urutan waktu. Tujuan teks narasi untuk apa? Tujuan dan fungsi teks narasi sendiri sebenarnya untuk memberikan informasi dalam menggunakan Jadi tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan menambah ilmu pengetahuan bagi si pembaca. Siapa itu si pembaca? kita. Ciri-ciri teks narasi. Nah, di dalam cerita narasi mengandung amanat. Apa amanat itu? Amanat adalah pesan yang disampaikan penulis untuk pembaca. Jadi di dalam cerita narasi ada sebuah amanah atau pesan yang terselip di dalam cerita itu untuk kita sang pembaca. Nah, biasanya teks narasi itu tidak hanya dalam bentuk cerita tertulis, bisa juga cerita narasi itu dalam bentuk gambar ataupun video. Tunggal. Ya, oke semuanya. Oke, terima kasih. Sudah siap? Fokus. Fokus. Siap menonton? Siap. Oke, coba lihat. Monyet dan kura-kura. Pernahkah kalian melihat hutan yang begitu indah seperti ini? Pohon dan bunga yang tumbuh subur, udara yang sangat bersih, burung berkicau dan semua hewan hidup dengan bahagia. Salah satunya adalah Sam, si kura-kura, beserta dengan sahabat baiknya, Johnny, si monyet. Siapa sangka kedua hewan yang sangat berbeda ini bisa berteman dengan akrab. Namun semuanya tidak seindah cerita dongeng. Mari kita saksikan kisah. Seperti biasa, sama si saja bodoh. Hari ini pun aku akan menjahilinya. Sama seperti kemarin, dan kemarinnya lagi. Aduh, sebentar Sam, tunggu aku. Kau kenapa Johnny? Kamu jatuh lagi. Sungguh ceroboh sekali kamu ini. Aduh, maafkan aku. Tapi kakiku sakit nih Sam. Sulit buat berjalan. Kamu pulanglah duluan. Aku akan duduk di sini sebentar. Apa boleh buat? Naiklah ke punggungku. Akan kugendong kau. Jika kita tidak bergegas pulang, nanti keburu malam. Perjalanan kita masih jauh. Bolehkah? Terima kasih sekali. Maaf sebelumnya Sam, karena repot sekali mengambil air untuk menyiram bibit itu.
Bibit itu harus dirawat supaya dia tumbuh subur. Kamu juga harus merawat bibit milikmu. Oh, udah. Malas sekali jika harus mengangkut air. Aku lebih suka tidur saja. Demikianlah di saat Sam bekerja keras merawat bibit pisang. Pesan dari cerita ini adalah, dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi. Jangan suka berbuat curang dan jahil. Halo teman-teman. Yang bisa diambil ceritanya, kisahnya apa? Hikmahnya Dalam bersahabat kita harus saling menyayangi. dalam bersahabat. Harus saling menyayangi dan tidak bermanfaat. Nah, kalau yang ini apa? Tidak boleh berbuat curang atau jahil kepada sahabat. Oh, tidak boleh berbuat curang atau jahil kepada. Nah, kalau ini menyimak video tadi, kamu harus tahu siapa tokohnya, bagaimana sifat tokoh-tokohnya, pesan apa yang bisa kamu ambil dari cerita tersebut. Ini Bapak bagikan lembar kerjanya, dikerjakan secara berkelompok. Oke, siap? Apa judulnya? Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Masih ada yang belum? Tidak ada lagi semua. Kelompok sini? Sudah. Sini? Sudah. Saatnya kita unjuk aksi. Oke. Semangat! Oke. Siapa yang siap duluan kelompoknya? Saya boleh. Oh, coba dari sini dulu. Oh, oke. Tadi udah bikin banyak. Kali ini bikin enggak deh? Kami ya, Pak. Iya. Kami ya, Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kerja kelompok saya. Kelompok 1, anggota Triyono, Mariska, Dara, dan Yaya. Ya. Setelah menyimak video cerita Riri, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul cerita tersebut? Si kura-kura dan si monyet. Ya. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Syam dan Joni. Di mana tempat kejadian cerita tersebut? Di hutan. Ya. Bagaimana sikap tokoh dalam cerita Riri? Syam, si kura-kura, baik hati, tidak sombong, tidak jahil, penyabar, dan penolong. Joni, si monyet, licik, jahil, dan berbohong, dan tidak boleh memanfaatkan teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Octavia dari kelompok 2. Anggota Rizka, Disa, Fadli, Hafiz, Iqbal. Setelah menyimak video cerita Riri, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa judul cerita tersebut? Kura-kura dan monyet. Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam cerita tersebut? Syam dan Joni. Di mana tempat terjadinya cerita tersebut? Di hutan yang sangat indah. Bagaimana sikap tokoh dalam cerita Riri? Syam, si kura-kura, baik hati, tidak sombong, penyabar, rajin, dan penolong.
Joni si monyet, licik, nakal, keras kepala, pemalas, pembohong, dan jahil. Apa pesan amanat dari cerita Riri tersebut? Dalam bersahabat, kita harus saling menyayangi dan tidak boleh berbohong, dan tidak boleh memanfaatkan sahabat kita, apalagi jahil. Nah, kalian sudah paham. Coba lihat tadi dari cerita tadi, siapa saja nama tokohnya? Sam dan Johnny. Siapa itu Sam? Kura-kura. Johnny? Monyet. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara Sam dan Johnny? Tidak sombong, penyamar, rajin, dan penolong. Yang satu tidak sombong, rajin, penyabar, dan penolong. Yang satu lagi jahil. Banyak sekali. Jadi pesannya apa tadi? Dalam bersahabat kita tidak boleh saling berbohong, saling memanfaatkan orang lain dengan situasi tertentu sehingga membuat orang lain kecewa. Jadi ini adalah contoh sikap dan perilaku yang tidak boleh kita lakukan kepada teman-teman mau itu teman di rumah, mau teman di sekolah, mau teman di pengajian ataupun di tempat lain. Karena kenapa? Ketika kita berbuat yang tidak baik alias curang, maka akan suatu saat merugikan kepada diri kita sendiri. Sekali berbohong akan dikenal menjadi cap pembohong. Tetapi sekali kita jujur dan terus menegakkan kejujuran dan kebaikan, kita akan selalu dicap orang sebagai orang yang baik. Kita untuk membaca sebuah teks narasi dan nanti silakan kalian isi. Siap? Oke, siap apa bagian dulu? Oke, bikin namanya ya. Ya Pak. Jangan lupa namanya dibuat ya. Oke, sudah. Ini sudah semua. Sudah Pak. Selesai.
Sabar. Hah? Ya untuk dulu. Oke, kalau sudah, coba dikumpulkan informasi. Oh, coba gini, ada salah satu dulu yang mempresentasikan. Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil lembar evaluasi saya. Bacalah teks narasi di bawah ini. Lingkungan. Mary selalu menyaksikan tetangganya membuang sampah sembarangan. Ia ingin menegur, tapi tidak enak hati. Jika musim hujan datang dan parit dekat rumah mereka tersumbat, maka yang kebanjiran bukan hanya rumah tetangga Mary yang buang sampah sembarangan saja, tapi mereka semua yang tinggal di lingkungan itu akan terkena dampaknya. Ketika hujan datang di suatu malam, dapat dari tetangga Mary yang membuang sampah sembarangan, banjir pun datang. Air masuk ke dalam rumah mereka. Kesal hati Mary, tetapi percuma karena salahnya juga. Kenapa tidak menegur tetangganya itu? Dampaknya mereka semua kesusahan. Nah, kalian sudah membaca cerita di atas. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai cerita di atas dengan benar. 1. Siapa saja tokoh cerita di atas? Mary dan tetangga. 2. Bagaimana sikap Mary dalam cerita di atas? Tidak enak hati. 3. Menurut pendapatmu, patukah kita menunjuk Mary? Jelaskan pendapatnya. Tidak, karena ketika kita melihat seseorang berbuat hal yang salah, maka tegurlah. Ini pantun dari saya. Ambil mangga pakai jalan, pinjam sama ibu Nadia. Kalau temanmu ada salah, tegur dan nasihatilah dia. 4. Pesan apa yang dapat kita ambil dalam cerita di atas? Tidak boleh buang sampah sembarangan dan harus selalu menasihati yang baik untuk tetangga kita. Oke, terima kasih. Ada pantunnya tadi. Iya, pakai pantun biayanya. Jadi pesannya, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan sembarang membuang karena bisa mengakibatkan kesusahan kepada kita semua. Karena sampah bisa menyebabkan banjir. Maka dari itu selalu jaga kesehatan lingkungan kita. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan kepada kegiatan selanjutnya, bahwasanya kegiatan hari ini kita mempelajari tentang bacaan teks narasi. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah mengaitkan cerita teks narasi ke dalam pesan sehari-hari. Tadi contohnya pesan yang disampaikan dalam cerita tadi adalah yang pertama, berbuat baik kepada semua teman. Yang kedua, tidak boleh berbohong kepada siapapun juga. Yang ketiga, jangan suka bersikap curang. Kemudian yang keempat, jangan suka membuang sampah sembarangan karena akibatnya fatal, bisa mengakibatkan banjir. Maka dari itu, itulah pesan-pesan yang ada dalam kegiatan eksplorasi kegiatan narasi kita hari ini. Yang pertama kita menonton, yang kedua kita membaca yang telah disediakan, dan ada beberapa pesan seperti tadi yang disampaikan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk hidup kita. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, kalau sudah paham, Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat.
kita nanti ketemu lagi di masa yang akan datang. Mudah-mudahan nanti di pelajaran yang akan datang pelajaran kita sangat menyenangkan dan mendapatkan ilmu yang selalu berkah dan penuh manfaat. Sebelum kita tutup, tepuk semangat. Oh, itu dianya. Tepuk tunggal. Oke. Terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Yang dalam hal ini langsung Bapak saja yang memimpin doanya. Sebelum kegiatan pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insana wafi illalladzina amanu wa amilu sholihati wasau bil haq wa wasau bis sabr. Baiklah, jangan berat. Mudah-mudahan ilmu kita selalu diberikan kemanfaatan dan selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak tutup kegiatan hari ini, pelajaran hari ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.